Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mengundang Bu Laila eh, sebagai narasumber kita kali ini. Nah, Halo, halo Bu Laila, selamat malam. malam. Ini semoga ICT-nya ini ya lebih baik. Lebih baik moga-moga. Amin, amin, Ini moga-moga. saya sudah ganti ganti posisi juga sih daripada yang kemarin. Oke, oke. Ya, Saya ya. cuma berdoa aja. Iya, 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 betul, betul, betul. Aduh, apa kabar nih Bu? Gimana? Alhamdulillah baik, Baik ya. alhamdulillah. Jadi Aduh. akhirnya kita rencana tiap malam Jumat ya. Iya, gimana Bu? Malam Jumatan kita memberi Nggak apa-apa toh. Kita dapat memberi memberi segar-segar tausiahnya gitu tausiah yang ya. lain gitu Bu. Iya, Sharing-sharing diskusinya gitu. iya, Eh, kita ngobrol-ngobrol bermanfaat. ya, 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 ya. Siap, siap. Ini Bu, melanjutkan yang kemarin nih Bu. Jadi ada Ah, ada pertanyaan tambahan eh, terkait hmm, time ini, teman-teman, sebelum kita masuk ke yang sesuai dengan tema nih, mungkin ada yang ini ya, dari kemarin ada yang pengen nanya, mungkin keburu kitanya keburu 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 habis udahan gitu waktunya ya. ya. Udah habis Oke. waktunya. Ada yang penasaran ini me time gitu ya. Me time ini kan ini nanti Hmm. eh, nyambung juga ya ke yang Topik pengelolaan hari diri ini gitu ya. ya, yang memang kita Iya, sekarang itu mau mau ngelihat dari segi diri kita sendiri ya. Pertama kan sebagai iya, bridgingnya nih, jadi ya pertanyaannya cukup mungkin relevan sebagai bridging. Ini untuk me time iya, gitu ya. iya. Eh, Me Mhm. time itu kalau misalkan kita kita berasumsi bahwa me time itu ya udahlah, merilekskan diri kita sendiri gitu Sendiri ya. gitu. Terus, mm, terus akhirnya kita lihat-lihat nih, lihat-lihat karena iseng gitu ya, lihat-lihat Instagram. Instagram orang gitu ya, lihat Facebook orang, lihat lihat ya yang sosial media lah Bu ya gitu kan. Iya, Nah, iya, apakah itu bisa dikategorikan me time? Eh, atau gimana nih Bu nih? Atau iya, sebetulnya me time itu yang iya, kitanya apa gitu? iya. Sebenarnya kan me time itu untuk membangun emosi positif kita. Kan tujuannya itu ya, untuk Ya, ya. membangun emosi positif kita kan. Nah, kalau misalnya dia aktif di Instagram, terus dia membuat dia emosinya terbangun positif, ya monggo aja gitu. Tetapi Hmm. ketika lihat Instagram, duh kok ini kok ada gini ya, ini kok itu kan nggak jadi me time, fungsinya jadi Ya, 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 berbeda ya. gitu ya. Lihat Tujuannya nggak Instagram, tercapai begitu. lihat Instagram malah jadi tambah panik gitu ya, misalkan Bu ya, atau Iya, lihat tambah Facebook ya, panik. tambah panik atau tambah tambah iri gitu, tambah dengki gitu Bu ya. Iya, lihat itu kan sebenarnya tujuannya nggak tercapai ya. Yang tadinya Oke, untuk membangun emosi positif ketika kita dengan diri kita, tetapi malah justru tidak dapat gitu. ya. Jadi berarti kan begini ya Bu ya, kita harus melihat secara secara frekuensi atau secara general, kalau kita eh, melihat Instagram orang lain, Facebook orang lain, itu apakah membangun tadi ya emosi positif ke kita, atau justru yang muncul adalah emosi negatif gitu ya Bu ya? Secara statistiknya, Iya, secara seringnya yang mana? Jadi kalau misalnya ternyata seringnya membangun emosi negatif gitu ya tadi, ada ya khawatir, itu ada sedih, akhirnya ada iri, ya bukan me time gitu ya Bu ya? Nah, bukan me time. Iya, mungkin iya. bagi saya Jadi berarti Instagram itu bukan me jadi time Bu. kayaknya kebanyakan orang juga gitu deh. Instagram bukan me time. Oke, 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 oke. Oke, Iya, iya, iya. Ini teman-teman, iya, mungkin itu kesimpulannya ya yang memang cukup penting bagi kita. Jadi me time itu adalah di mana waktu kita bersama diri kita sendiri yang bisa menimbulkan emosi positif. Nah, sekarang akan iya, kita bahas nih, apa sih itu emosi gitu ya? Apakah emosi iya. ini nurutin emosi gitu ya? Kadang kan kita udah apa-apa emosian. Nah, ini sebetulnya emosi yang mana? Jangan-jangan fitnah nih ke emosi gitu ya. Jangan-jangan emosi itu sebetulnya Kasihan netral, emosinya. gitu kan? Nah, gitu kan. Iya, Sebetulnya emosi iya, itu iya. banyak, tapi udah difitnah emosian, Iya. gitu ya.
emangnya nggak boleh Iya, punya iya. emosi kan gitu ya Bu ya. Nah, mungkin kita Iya. akan masuk ke tema kita kali ini, malam ini, yaitu eh, Anda emosian. Nah, ini sebetulnya Anda emosian ini juga sebagai sebagai bridging ke apa ya, misleading information, apakah emosian itu tuh negatif apa positif gitu ya. Nah, jadi Iya, kita pengen iya. pengen tahu sebetulnya apa sih ini emosi ini? Bagaimana sih cara kita Iya. mengelola emosi ini gitu ya Bu ya? Mungkin itu Bu. Iya, iya. Monggo Bu, silakan Bu. Iya, Kira-kira mungkin dari pengertian emosi dan sebagainya dulu Bu. iya, iya. Mungkin saya ini masuk ke tentang tadi karena topiknya apakah Anda emosian gitu. Kesannya kalau emosi itu kesannya negatif gitu ya. Betul, Padahal betul. emosi itu, ya, emosi itu punya fungsi utama, salah satunya adalah mobilisasi, energizer. Jadi emosi itu kan adalah yang kita rasakan gitu ya, yang kita Ya, rasakan. Jadi afeksi itu kan ada emosi, ada mood, ada macam-macam gitu ya. Nah, ya. fungsi utama dari emosi salah satunya adalah energizer, Hmm. menggerakkan gitu. Nah, emosi sendiri itu kan ada emosi negatif, ada emosi positif. Ya. Nah, contoh emosi, cuman gini, sebelum masuk emosi positif negatif, kita sering ngomong, ih dia energinya positif loh, dia energinya Energinya ya, negatif loh. energinya positif Eh, gitu ya. pad- padahal itu kan energi itu sebetulnya netral. Energi kan netral. Cuman Ya. dia aktivitas tinggi atau rendah gitu. Jadi energi Hmm. itu aktivitas tinggi atau rendah. Jadi bukan positif atau negatif. Karena energi Oke. itu netral. Iya, Nah, iya. yang emosi, ada emosi positif, ada emosi Hmm. negatif. Contoh emosi negatif itu adalah marah. Marah, Marah, kemudian apa? malu, gugup gitu. Tekanan, tekanan gitu ya, tekanan. Itu termasuk dua ini termasuk emosi negatif yang aktivitasnya tinggi, yang energinya tinggi. Hmm. Nah, kalau Oke. yang energi rendah misalnya sedih, itu energinya rendah. Hmm. Oke, Jadi oke, oke. energinya rendah. Jadi emosi negatif yang energi rendah. Nah, emosi positif juga gitu. Emosi positif itu ada yang aktivitasnya tinggi, ya, Mhm. arousal-nya tuh tinggi, ada yang rendah gitu ya. Kalau yang Ya, rendah ya. tuh misalnya relax, kalem gitu. Itu kan emosi positif tapi yang aktivitasnya rendah. Benar. Emosi positif yang aktivitasnya tinggi itu happiness, Hmm. kebahagiaan, excited gitu ya, semangat. Itu kan emosi positif yang Ya, aktivitas energinya tinggi. Nah, ya. semua itu masing-masing punya emosi itu menggerakkan kan, mobilisasi. Misalnya gini, emosi takut menggerakkan kita untuk lari. Ya. Emosi ya kan lari kan, apakah lari secara fisik atau lari secara mental. Kemudian emosi marah misalnya, menggerakkan kita untuk menyerang. Apakah menyerang fisik atau menyerang verbal. Itu ada Ya. unsur energizer-nya gitu. Oke, oke, oke. Akan ada energi di situ. Nah, kalau emosi positif misalnya, emosi senang, menggerakkan kita untuk melakukan dengan penuh semangat. Emosi senang. Hmm. Berarti kan ada Ya. energizer-nya ada di situ, ada fungsi energizer. Emosi cinta menggerakkan kita untuk mendekat secara fisik, Ya, mendekat ya, secara ya. mental gitu kan. Waktu Ya. Pak Dana jatuh cinta kan pengennya deket-deket terus. Kan Ya, ya, keinget ya. terus nih kalau makan keinget dia, maunya telepon aja kan gitu kan kalau kita lagi jatuh cinta. Ya, 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 Nah, ya. jadi artinya uh, nah, sekarang pertanyaannya gini, Tuhan itu menciptakan kan berarti ada tujuannya. Berarti kan Hmm. Tuhan itu ada tujuannya. Kenapa emosi negatif ada? Kenapa emosi positif ada gitu? Ada. Kesannya emosi negatif itu jelek. Iya. Jadi terkesan itu jelek. Jadi kalau jelek kenapa Tuhan menciptakan kan gitu ya Ya, pertanyaannya. ya, ya, Nah, ya. sebetulnya masing-masing ini punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi Hmm. ada Hmm. fungsinya sendiri-sendiri, Pak Dana. Jadi kalau misalnya emosi negatif gitu ya, fungsinya adalah problem solving yang bersifat survival gitu. Ya, Jadi ya. problem solving yang, jadi fungsinya dia sebetulnya untuk itu. Jadi misalnya gini, kita ketemu anjing anjing liar gitu yang berbisa, apa bukan berbisa ya, kalau anjing itu apa sih? Yang ada rabiesnya lah ya, berarti gitu ya. Ada rabiesnya misalnya.
kita nggak mungkin kita datangi terus kita sayang-sayang kan, karena kita takut. Nah, harusnya kita menggunakan emosi negatif tuh. Takut, karena kan tujuannya untuk survive kita. Ketemu ular misalnya. Walaupun dia kulitnya bagus untuk tas, kan nggak mungkin kita datengin gitu kan. Senang gitu kan, nggak mungkin. Kita gunakan yang emosi, iya kan? Kan kita gunakan emosi negatif supaya kita survive gitu, kita lari gitu. Jadi kita menggunakan emosi negatif itu kita gunakan untuk yang sifatnya adalah problem solving yang survive, untuk kita survive. COVID misalnya. Nggak mungkin kita bilang seneng sama COVID gitu kan, nggak mungkin pakai emosi positif. Tapi kita menggunakan emosi negatif. Nah, cuman emosi negatif itu menyempitkan atensi, Pak. Menyempitkan perhatian kita. Jadi kalau misalnya ada ular, kita takut tadi, perhatian kita kan hanya tertuju pada ular tadi. Sehingga kita pengen lari, tapi kan pikiran kita ada di ular tadi. Oleh karena itu, emosi negatif itu jangan dibawa terus, jangan dipakai terus. Karena kalau pakai terus, kita kan akan fokus, atensi kita kan akan sempit di situ. Jadi akan fokus pada masalahnya saja. Bukan fokus pada solusi, tapi fokus pada masalahnya saja. Kalau itu kebawa terus. Jadi tempatkan pada porsinya. Kita perlu menggunakan emosi negatif, tapi tempatkan pada porsinya. Nah, kalau emosi negatif jadi ada fungsinya sendiri, tapi jangan terlalu lama. Kayak misalnya kita takut anjing tadi, kita kalau ketakutan terus, kita bawa terus, itu kan jadi trauma. Jadi nggak bagus gitu kan. Termasuk kalau COVID, kalau ketakutan terus, kita jadi kecemasan. Akhirnya menurunkan sistem imun kita gitu. Nah, oleh karena itu, emosi negatif kita gunakan pada porsinya. Nah, kalau emosi positif fungsinya apa gitu? Fungsinya emosi positif sebetulnya problem solving untuk kehidupan kita, itu yang bersifat untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi untuk growth dan development. Karena emosi positif itu kan mengembangkan atensi kita. Ya kan? Kalau kita senang, pikiran kita, emosi kita senang, kita kan mudah mendapat inspirasi dari orang lain. Kita bisa berpikir lebih luas. Kalau dengan emosi negatif tadi, atensinya sempit di masalah itu. Kalau emosi positif itu memperluas atensi kita, perhatian kita. Nah, oleh karena itu sering-seringlah dikembangkan emosi positif. Gitu. Karena itu membuat kita banyak inspirasi, kita bisa berkembang gitu ya. Kalau emosi negatif misalnya kesel, kita benci sama orang gitu, si A gitu. Kan kalau melihat dia, kita fokusnya pada yang enaknya aja terus. Gitu. Fokusnya ke orang itu dan kejelekan orang itu, misalkan kan gitu ya. Dan itu juga kebawa kita dalam aktivitas kita sehari-hari kan. Gitu. Jadi kan itu kebawa suka jengkel juga kita. Jadi gunakan pada porsinya. Artinya ketika emosi negatif itu tidak pada porsinya, berarti kita salah tuh kita gunakannya. Evaluasinya seperti itu. Betul. Nah, sebetulnya emosi itu ada dalam pikiran kita atau di mana ya Bu ya? Kadang kan antara nalar sama emosi itu dua tempat yang berbeda, gitu ya Bu ya? Sehingga kadang kita pada saat kita meluapkan emosi, kita suka lupa kita itu kondisinya lagi di mana, misalkan gitu ya. Kalau saya ngelihatnya, misalkan gini kan Bu ya, jadi emosi itu adalah reaksi diri kita terhadap suatu keadaan, gitu ya, kayak tadi ya. Akan marah, atau bisa jadi ada yang senang, gitu ya. Mungkin ada stimulusnya ya. Gitu, ada stimulusnya dari mungkin ini kebanyakannya stimulusnya dari luar ya Bu ya, kalau emosi ya. Stimulusnya jadi benar. Jadi sebetulnya kan kalau ada stimulus, itu kan prosesnya harusnya idealnya itu ke neokortek kita untuk kita bisa berpikir. Tapi bisa juga, jadi setelah neokortek kita masuk neokortek kita berpikir, terus otak kita ngomong, ini emosinya ini loh gitu, ke pusat emosi kita. Pusat emosi kita tuh besarnya segini, sejari kita, namanya amigdala, itu di belakang kepala kita, di belakang sini. Di sini ya Bu ya? Di bagian belakang, kecil gitu. Jadi sebiji kenari gitu, kecil. Nah, kalau ada stimulus itu ideal. Ya, di antara jadi di belakang sini nih. Di belakang di sini. Nah, kita bersyukur karena kita bisa merasakan emosi sebetulnya. Soalnya ada kejadian yang kepotong waktu operasi, emosinya, dia juga nggak bisa merasakan.
Orang seneng dia nggak tahu itu seneng, orang sedih dia nggak tahu itu sedih. Jadi kayak robot dia gitu. Jadi Kasian ya. sebenarnya kita beruntung ada emosi. Jadi emosi Ada itu amigdala make itu. us human ya Bu ya. Emosi itu membuat kita manusia. Iya, 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 iya. Dan kita bisa merasakan gitu kan. iya, iya. Nah, tadi kembali lagi stimulus dari eksternal itu harusnya masuk ke neokortek kita. Terus Mhm. kemudian neokortek ngomong tuh ke pusat emosi kita. Ini responnya harus seperti ini. Karena ketika menyampaikan itu ada 3 respon. Saraf simpatis kita, terus kemudian sistem endokrin kita, di dalam Iya, tubuh kita tuh terjadi reaksi kimia. iya. Kemudian satu lagi perilaku kita. Jadi ada Mhm. 3 itu. Jadi Oke. muncul 3 itu. Nah, harusnya, idealnya kan masuk neokortek terus ngomong sama si amigdala. Tapi tidak selalu terjadi seperti itu. Kadang ada stimulus itu, nggak harus lewat neokortek, bisa langsung ke amigdala. Nah, itu Amigdala hijacking, ya. terjadi hijack ke amigdala tadi, pusat Hmm. emosi. Nah, seringnya kalau langsung ke pusat emosi, itu reaksinya biasanya cepat, tapi seringnya nggak akurat, nggak efektif gitu. Oh. Jadi misalnya Pak Dana, kita diserempet orang gitu ya, naik mobil kita mau diserempet orang. Kan respon kita bisa masing-masing, beda. Yang Hmm. satu mungkin marah-marah gitu ya. Iya, iya, Itu iya, kan iya. berarti langsung ke Amigdala. marah-marah langsung dikejar gitu kan. Nah, Iya, jadi iya, iya. mungkin perilakunya gitu. Tapi yang lain mungkin kebun binatang keluar semua gitu ya, Iya, iya. beda-beda. Iya, betul, Kata-kata betul. kebun binatang keluar semua. Terus ada juga mungkin yang dia bilang begini, eh, oh mungkin dia buru-buru karena mungkin istrinya mau melahirkan di rumah sakit. Itu Iya, kan ke kognitif dulu, terus itu bisa berbeda. Jadi saya senang punya quotes-nya Swindoll. Swindoll hmm. itu dia ngomong begini, kehidupan ini cuman yang terjadi, kehidupan itu adalah apa yang terjadi itu cuma 10%. Yang 90% itu reaksi kita terhadap suatu kejadian itu. Oh, benar, benar, benar. Jadi Jadi sebetulnya kehidupan fakta yang seperti itu terjadi kan. itu cuma 10% ya, Bu ya? Iya, reaksi kita itu si Swindoll ngomong begitu ya. Itu sama dengan Rumi ya, kalau kita kenal Rumi. Jadi Iya, Rumi iya, itu mengatakan bahwa apa yang terjadi itu sebetulnya bukan apa yang seperti kita memandang, iya, tapi bagaimana cara kita memandang iya. suatu kejadian itu Betul, gitu. betul, betul, betul. Nah, itu. Ya itu. Nah, jadi sebetulnya itu tadi ke kognitif kita, ke pusat emosi terus ngomong tuh. Tapi kan nggak semudah itu. Ini kan Iya, konsepnya gitu iya, ya. Oleh karena itu nanti ada trik-triknya lah, tips-tipsnya itu iya. ada. Nah, nanti Bu, nanti mungkin di akhir kita bagaimana kita itu mempertahankan reaksi kita terhadap Iya, suatu keadaan atau situasi atau stimulus eksternal itu ke kognitif dulu, jangan langsung ke pusat emosi gitu kan ya? iya, iya. Tapi kadang-kadang kan nggak bisa tuh, sehingga Iya, kita iya, perlu melakukan apa untuk iya itu. regulasi emosi Nah, itu. latihannya kayak gimana sih gitu ya Bu ya? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Nanti tipsnya di situ. Oke, oke, oke. Nah Bu, terkait dengan apa ya? Sambil minum ya. Oh iya Bu, iya, iya, iya. Saya sebenarnya mau makan tahu tapi nggak bisa, Nggak bisa ngomong nanti. nggak bisa ngomong. Aduh. Nah, Bu gini, tadi menarik apa emosi positif sama emosi negatif dan ini kaitannya dengan energi gitu ya Bu ya. Makanya kan ada Hmm. misalkan tadi orang tuh kok kayaknya enak ya ngomong sama orang ini karena punya punya vibe yang kadang orang kita nyebutnya vibe gitu ya. Vibe-nya Five, positif ya, banget five gitu ya. positif. Vibe-nya positif banget. Ya, Berarti kalau begitu dia itu memupuk emosi positif ya Bu ya. iya, iya. Jadi dia sebetulnya membangun emosi positifnya dia, mungkin dia membangun banyak cara yang kita nggak tahu kan dia Ya, melakukan apa ya, saja. Tapi itu yang muncul sehingga vibe-nya itu jadi kita kerasanya positif gitu ya. iya, iya, Dan dan emosi itu menular, tanda petik ya, iya, menular. iya, Coba Pak Dadang ngobrol sama saya gitu. Terus saya excited, semangat. Yang tadinya biasa Pak Dadang juga akan keikut gitu kan. iya, 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 Nah, benar, juga benar. kalau 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 emosi orangnya sedih itu kita kan juga kebawa gitu kan. Iya, Jadi iya, iya, itu iya. emosi itu tanda petik menular sebetulnya. Betul, 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 betul. Menarik sekali nih, Bu. Nah, sebetulnya kan gini, Bu. Emosi, berarti kan emosi negatif, emosi positif itu kalau kita hubungin lagi ke energi, di mana energi ini semuanya sebetulnya netral, gitu ya. Tapi ada energi yang tinggi, energi yang rendah, Ah, gitu ya. Uh, ah, nah, ya, sebetulnya mungkin emosi juga kan tadi karena emosi ini adalah
semua emosi itu dibutuhkan gitu ya sebetulnya. Bukan Iya, bukan iya, harus iya, dihilangkan. Emosi negatif itu bukan iya, sesuatu yang harus kita hilangkan sama sekali dari hidup kita, gitu ya. Nah, iya, mungkin iya, iya. di sini yang harus kita minimalisir adalah dampak pada saat kita meluapkan emosi tersebut gitu. Misalnya kayak gini, emosi Iya, senang, kalau kita terlalu senang jadi heboh terus akhirnya jadi ceroboh, bisa jadi jatuh, itu juga kan iya, dampaknya iya, nggak bagus bagi kita gitu ya. Nah, iya, iya. Selalu yang berlebihan itu kan tidak ya bagus. gitu. Nah, berarti kan kita ini harus meminimalisir dampak dari eh, emotional Emosi-emosi expression itu. gitu ya pada saat kita Iya, meminimalisir apa luapan emosi kita. Nah, iya, iya, gimana sih Bu? Kira-kira dari segi analisis dampak nih ya Bu ya. Bagaimana sih cara kita untuk iya. meminimalisir apakah tadi kaitannya dengan korteks atau misalkan ada hal yang lain lah ya gitu misalkan mungkin Hmm, dari hmm. pikiran atau dari point of view dari yang mana sih Bu ini sebetulnya? Iya, iya. Sebetulnya dampaknya sepanjang itu sesuai dengan porsinya nggak masalah. Cuman yang sering kan kadang-kadang kita berlebihan gitu ya, nggak Ya, sesuai porsinya. Apalagi kalau emosi negatif kebawa terus itu kan membuat kita nggak jadi bertumbuh gitu. betul. Nah, oleh karena itu kita perlu juga kita melakukan regulasi emosi kita supaya bagus juga. Jadi Hmm, kalau kita biasa melakukan regulasi emosi, emosi negatif maupun emosi positif itu kan jadi lebih terkontrol gitu ya. betul Jadi betul. lebih terkontrol. Nah, itu bisa cara pendek, bisa cara panjang. Hmm, Maksudnya cara gimana Bu? pendek, gini, kalau cara panjang itu adalah kita melakukan rutin, tujuannya juga sebetulnya kita lebih permanen tuh regulasi emosinya. Jadi Hmm, lebih permanen. Jadi artinya karena kita rutin melakukan aktivitas yang membuat regulasi kita menjadi lebih baik, sehingga kalau ada stimulus-stimulus itu kenanya nggak tinggi gitu. Dan kita hmm, nggak terlalu effort yang tinggi gitu. ya Kita ya nggak ya. perlu effort yang tinggi. Nah itu Bu Nah, penting Bu. kalau Gimana yang tuh? ya sebetulnya tergantung jenisnya gitu ya. Nah, kemarin kalau kita bicara mindfulness itu kan membangun emosi Ya positif. Itu sebetulnya juga membuat regulasi emosi. Jadi kalau ya. kita melakukan meditasi, meditasi kan semua agama ada ya. Meditasi, tetapi rutin ya, bukan seminggu iya, seminggu enggak gitu tuh percuma. Jadi balik Ya, lagi. Jadi ya, lebih baik pendek-pendek tapi rutin gitu. ya. Misalnya 15 menit, nanti malam 15 menit tapi itu rutin, konsisten. Nah, itu secara otomatis akan membangun regulasi emosi kita dan ada bonusnya transformasi kesadaran sebetulnya. Hmm, Jadi kalau hmm, kita hmm. melakukan rutin itu. Sehingga kalau kita ada transformasi kesadaran, level kesadaran kita naik, itu akan memudahkan regulasi emosi kita. Betul, betul. Jadi makanya kalau kita lihat orang-orang suci atau orang-orang yang Iya. bagus regulasi emosinya, itu biasanya level kesadarannya tuh courage ke atas, jadi lebih tinggi. Jadi masuk ke super Hmm, consciousness gitu. hmm, Jadi hmm. orang-orang yang masuk ke super consciousness itu kecenderungan dia regulasi emosinya lebih baik. Lebih baik. Kalaupun ada kena, kenapa kok lebih baik? Karena level kesadarannya naik, egonya itu terjadi pudar. Hmm. Nah, yang sering kita membuat kita Oh, kena itu kan karena betul. kena ego kita, Betul. ya. Iya, 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 iya. Jadi kalau kita melakukan ada bonus kesadaran itu meningkat itu dan itu terjadi reduksi ego. Sehingga ketika dia ada sesuatu, ya sudah aja informasi itu sebagai masuk ke dalam gini. Kan informasi itu masuk ke panca indera kita kan? Ya, Apakah ya, pendengaran kita, mata, hidung gitu kan? ya, Nah, ya. kalau mereka yang level kesadarannya tinggi, yang courage Hmm. ke atas itu, mereka kalau ini ada informasi masuk, ngenain ke mereka gitu, mereka karena egonya pudar kan nggak terlalu kena. Semakin tinggi semakin nggak kena gitu. Iya, Jadi ya betul. informasi respon itu juga apa sebagai pintu aja masuk ke Iya, panca indera. iya, iya, iya. Kayak kita gini loh, kita misalnya gini, kita ke negara Arab terus orang Arab itu marah-marah sama kita nggak tahu bahasanya, ya Iya. kita kan biasa aja gitu, Iya, karena iya, nggak masuk iya. ke mata indera, Iya, iya, iya. kita tidak memaknai apa-apa gitu Betul, kan, betul, kita betul, tidak betul. memaknai Betul, apa-apa gitu. betul. Nah, sama dengan itu tadi, ketika egonya dia pudar, dia tidak, ketika ada orang melakukan hal jelek pada dia tidak memaknai. Cuman dia Betul. bilang oh, orang itu melakukan itu, dia tidak ngenain ke ego Betul. dia. Ya, Nah, oke, oke, bonusnya oke, oke. terjadi transformasi itu, Iya, iya. gitu. Saya jadi mengerti, Nah, Bu. kembali ke emosi. Ya, Hmm. saya jadi mengerti kalau misalkan di mindfulness itu katanya kan
emosi itu tuh diakuin gitu. Oh, saya sedih. Oh, saya marah gitu Iya, kan ya. iya, Tapi yang iya, harus kita minimalisir adalah dramanya. Drama yang iya, mengikuti emosi iya, tersebut gitu ya. Drama itu kan iya, yang tadi iya, mungkin kata Bu Lela, ego, karena menyangkut dengan ego, gila nih gue udah gini gini gini, gue segini ini dia cuman gitu iya. aja. Terus tiba-tiba Ditambah gue lagi kan, marah atau ditambah apa. informasinya. Nah, itu apa ya tadi mungkin karena Iya, ego, ada drama, dan tadi 90% yang terjadi itu tadi berdasarkan persepsi reaksi. kita kan Bu ya. Mungkin 10%-nya Iya, juga iya, iya, begitu gitu kan. Oke, iya, oke. iya, Nah, itu iya, justru yang memang iya. Jadi, mungkin salah satu faktor untuk yang kita kelola gitu ya Bu ya, untuk regulasi iya, iya, emosi itu di situ ya. iya. Oke. Ya, jadi kita bisa melakukan model meditasi itu, artinya kita sering melakukan relaksasi gitu ya, relaksasi sering melakukan. Terus kemudian kalau itu diperkuat lagi yang model-model kayak tafakur. Iya. Nah, itu memperkuat tuh untuk regulasi emosi. Kemudian kita juga bisa melakukan mindful living. Mindful Hmm. living berarti melakukan aktivitas yang kita here and now. Itu membantu. Ya. Karena otak kita kan jadinya osilasinya banyak di alfa. Itu kan Betul. hormon positif yang keluar. Terus kita melakukan tafakur jalan. Jadi ketika kita traveling misalnya, atau Hmm. kita lagi nyetir misalnya gitu ya, Ya. kita bisa mindful driving, atau kita juga melakukan tafakur jalan. Jadi memaknai secara positif apa yang terjadi ini gitu. Hmm. Nah itu Tafakur ini Bu memperkuat ya. lagi. Kalau berarti itu another level atau sama saja tapi beda metode apa gimana sih Bu? Tafakur living Ah, atau itu sama mindful living? agak beda ya, karena kalau mindful itu kan kita tidak berpikir apa-apa, cuman hadir sepenuhnya saat itu. Ya, ya, ya. Kalau tafakur kan lebih memaknai. Memaknai. Tafakur lebih memaknai. Menjadi ke positif. Misalnya begini, ketika kita sedih, itu misalnya anak kita gitu ya, kita tuh mengharapkan dia sebetulnya mendapatkan sesuatu ketika sekolah ini dia mendapatkan nilai misalnya, atau apapun gitu. Terus kita sedih karena dia nggak naik kelas misalnya. Nah, sedihnya kita itu sebenarnya di belakang itu ada care dan love sebetulnya. Nah, itu yang dibongkar gitu. Sedihnya kita tuh jangan dibuat drama lagi gitu, Iya, iya, tapi iya. dibongkar. Di belakang ini tuh ada emosi positif apa? Ini, oh ini mungkin proses pembelajaran dia, apa mungkin turning point-nya dia. Kita mungkin perlu lebih effort lebih besar. Jadi di situ care dan love-nya yang muncul. Jangan kesedihannya, Oh. gitu di belakang itu gitu. Karena emosi itu nggak dikotomi gitu kan. Iya, Pak iya. Dana punya anak kecil-kecil kan. Kadang-kadang seneng, Iya, kadang-kadang sedih, kadang-kadang jengkel gitu kan. iya, iya. Kan nggak bisa satu anak itu kita dikotomi positif terus, negatif terus. Nggak, itu karena itu nggak bisa dipisahkan Iya, sebetulnya. iya, iya, iya. Ya, Kayak jadi gitu. saya Nah terharu itu nih. yang cara panjang. Yang sedih Bu, ini saya terharu yang sedih tadi. Ternyata ada love and care gitu ya. Tapi kadang Iya, kita iya di belakang. sedih itu continue-nya itu yang kita bongkar itu bukan love and care-nya, tapi follow up dari sedihnya itu adalah misalkan kecewa. Dari kecewa lidu Iya, marah, jadi energi kan sedih tadi energinya rendah ya Bu ya, misalkan gitu ya. iya, Energinya iya, rendah, iya. kemudian dia escalate to eskalasi ke atas, sehingga misalnya tadi ya Ke atas, contohnya yang tidak naik kelas gitu misalkan gitu ya. Sedih dulu kan jadi kitanya marah gitu ya. gitu ya. Sedih dulu gitu ya. Sedih, aduh anak saya kok begini gitu ya. Terus habis gitu kecewa. Ya. Setelah itu marah, energinya tambah tinggi, akhirnya Tinggi. mungkin tadi udah nggak masuk lagi ke korteks, langsung ke si pusat emosi gitu ya. Nah itu yang Iya, mungkin jadinya kita meluap ke marah-marah dan anak. lain sebagainya. Iya, iya. Iya. Itu Jadi sering kejadian, dramanya Bu. panjang Itu gitu. sering kejadian, Bu. Iya, iya, iya. Nah itu biasanya pakai teknik positivity, kita melakukan positivity. Itu caranya membongkar itu tadi. Nah itu dengan positivity gitu. Nah itu yang cara panjang tadi kita bisa melakukan itu gitu. Yang cara pendek juga bisa sebetulnya. Cara pendek tuh kita supaya masuk ke neokortek kita. Tapi Ya, effort kita kan selalu besar karena setiap kejadian. ya, Jadi misalnya ada kejadian ini, misalnya kejadian marah gitu ya. Ketika marah, supaya kita tidak marahnya kita berkurang. Kan ya, marah itu kan energinya tinggi kan, berarti kan? ya, Emosinya emosi negatif. ya. Nah, untuk supaya kita turun, lebih diturunkan, kita menjauhi objeknya. Jadi kita ada jeda dengan objeknya. Misalnya kita dengan anak gitu. Kita coba keluar kamar dulu atau menjauh dari si anak ini dulu. Jadi ada jeda. Nah, kalau misalnya tadi contohnya naik mobil,
kan nggak bisa ada jeda ya. Iya, Nah, iya. jedanya caranya gimana? Jedanya ketika kita mau marah, kita coba berhitung sampai 5 baru marah gitu. Hmm. 1, 2, itu intinya kan jeda gitu. Iya, Tapi iya. itu perlu latihan, makanya effortnya tinggi. Yang pendek itu effortnya tinggi. Iya, iya. Kalau saya lebih seneng, Yang saya regulasi itu tadi kombinasi. ya? Jadi yang ditambah, karena itu akan yang pendek itu akan lebih mudah nanti. Kalau kita rutin melakukan yang panjang. Regulasi Karena yang emosi panjang itu tadi kan ya? lebih permanen. Iya, itu lebih permanen. Sehingga itu memudahkan kita melakukan yang pendek-pendek tadi. Ya, Nah, misalnya emosi negatif yang cemas misalnya. ya, Cemas itu kan nafas kita jadi pendek tuh. ya. Cemas itu kan nafas kita pendek dan atensi kita jadi pendek ke situ saja, ya kan? Hmm. Sehingga atensi kita kan sempit kan, menyempit. Ya, ya. Kemudian nafas kita jadi pendek. Artinya kalau nafas kita pendek berarti konsumsi O2 di otak kan berkurang. Ya. Nah, oleh karena itu kenapa kalau cemas diminta untuk ambil nafas dalam, pelan. Ambil nafas dalam. Untuk kita lebih rileks, kita masuk ke diri kita mindful dengan diri kita, Ya. kemudian jumlah O2 yang akan masuk ke otak jadi lebih banyak, sehingga kita bisa lebih berpikir gitu. Nutrisinya kan dapat tuh otaknya gitu. Ya, 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 ya. Gitu. Makanya kalau orang meditatif itu kan nafasnya pelan, lebih pendek, sehingga detak jantung kan juga lebih pelan gitu ya. Ya, ya. Nafas juga lebih pelan begitu. Ya, ya. Itu malah O2-nya lebih bagus. Nah, otomatis kan membuat kita jadi lebih sehat sebetulnya. Karena hormon dirilisnya hormon-hormon positif. Gitu. Oke. Nah, Bu, tadi untuk jadi ini apakah bagian dari tips-tips kita mengelola emosi gitu ya, atau ada tips? Ya, itu tipsnya tadi. Ya, itu. Tadi salah satu contoh-contoh tipsnya. Ya, Udah ya. langsung masuk. Betul. Cuman begini Bu, untuk yang pendek kan kita memang untuk awal-awal kita perlu banyak effort ya. Tapi ini sangat membantu sih Bu, karena mungkin pada saat kita tadi yang panjang dengan mindful, dengan kita tafakur, meditatif, gitu ya. itu mungkin perlu ada latihan dengan keilmuannya sendiri atau pembahasan sendiri gitu ya, yang mungkin orang pun pendekatannya beda-beda dan juga untuk mencarinya juga beda-beda gitu ya, jadi perlu proses gitu ya. Cuman berarti kan kita bisa melakukan yang pendek-pendek dulu sehingga kontrol kita terhadap emosi ini akan lebih stabil lagi, karena setiap reaksi itu masuk ke neokortex gitu ya. Poin di pendeknya itu ya. Tapi poin di panjangnya itu adalah bagaimana cara kita tadi ya meminimalisir si ego sebetulnya ego tadi itu ya, ego itu, dan dimana kita gelombangnya selalu gelombang alfa, itu bisa dengan meditasi dan tafakur gitu ya. Ini saya baru tahu loh ada tafakur living gitu. Jadi tafakur jalan ya. Ada mindful living, ada tafakur jalan. Sebetulnya teknik-teknik itu banyak kok di YouTube, banyak sekali, kita bisa cari gitu ya. Nah, kalau yang muslim itu kan sering dzikir itu Pak. Yang muslim kan sering dzikir. Dan dzikir itu bisa dibuat mindful living. Jadi dzikir yang level 2 ya, jangan level 1. Dzikir itu kan ada 7 level kan. Nah, yang level 2 level itu mulutnya tertutup. Level 1 apa? Level 2? Level 1 tuh biasanya kita pakai lesan. Kita pakai lesan. Jadi misalnya pakai dzikir. Dzikir itu bisa agama apapun bisa kan. Kalau di Bali mungkin pakai istilahnya mantra gitu kan. Pakai mantra lah. Kalau di Islam dzikir, kalau di Bali mungkin mantra, di agama lain apa gitu. Nah, itu kalau level 1 tuh yang berbunyi. Lisan. Nah, kalau level 2 itu mulut kita tertutup supaya masuk ke batin, tapi lidah kita yang bergerak. Jadi mulut tertutup, lidahnya bergerak. Nah, itu membuat kita mindful sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya kita lagi nyetir, terus nyetir kita mau pengen dzikir gitu ya. Saya paling seneng tuh kalau mindful living, mindful driving itu, plus saya pakai tambahan dzikir. Jadi dzikirnya itu lidah yang bergerak. Jadi kita hadir sepenuhnya gitu. Soalnya kalau kita nggak pakai gerak tuh, kita pikirannya juga masih kemana-mana. Kalau nggak mulutnya ditutup, lidahnya nggak bergerak. Itu membantu untuk hadir sepenuhnya saat ini. Itu juga bisa membantu untuk menguatkan tadi yang jangka panjang tadi. Yang itu sebetulnya seperti mindful living. Nah, sering pertanyaan, mindful living itu apa? Gampangnya gini Pak Dana. Mindful living itu seperti kalau kita rekreasi,
ke Bali atau kemana, itu kan kita menikmati kan daunnya, mataharinya, lautnya. Kita hadir sepenuhnya saat itu, seluruh pikiran kita ada di situ. Iya, Nah itu mindful living iya, sebetulnya. iya. Itu Yang mindful living. yang sering Nah saya itu kita yang sering saya kerasa tuh kenapa? mindful hadir di sini saat ini tuh adalah pada saat kita hari terakhir ada di daerah itu, ada di kota itu. Misal, iya Bu, misal kayak dulu saya berarti saya pindah dari Bandung ke Surabaya gitu ya. Itu Bandung Iya. yang selama ini saya tinggali selama misalkan bertahun-tahun gitu ya. Autopilot gitu ya. Iya, iya gitu kan, yang nggak peduli apa-apa gitu juga ya. Terus pada saat hari Iya. itu adalah hari terakhir saya di Bandung untuk pindah ke Surabaya, misalkan gitu ya. Itu tuh yang kayak, wah Bandung Menikmati indah ya. ya, wah ada ininya ya, wah ininya gitu. Begitu juga ya awal ke Surabaya, ya itu saya melihat Surabaya. Tapi nanti setelah itu lupa lagi, nanti pas setelah Iya, pindah, autopilot kita. iya pindah dari Surabaya ke Iya, iya, Jakarta iya. misalkan. Hari terakhirnya tuh kayak indah lagi gitu ya. Ya kayak semua Iya, dilihat, semua ya kita hadir di iya, situ, kita menikmati semuanya gitu. Itu yang iya, iya. biasa Karena kita rasain gitu ya. iya, iya. Karena kita memang hidup kita kan kebanyakan autopilot. Oleh karena itu kenapa Hmm. kita sering mindful. Di rumah aja kita pulang pergi biasa sehari minimal 2 kali gitu. Kalau Hmm. kondisi normal ya. Setahun berarti berapa? 700-an kali kan? Ya, Kalau 10 tahun, 5 tahun udah berapa ribu gitu kan? betul betul. Nah, tapi kita tuh sering nggak aware loh, tetangga kita tuh punya depannya tuh punya pohon apa, bentuk daunnya seperti apa, itu kita nggak aware gitu. Iya iya. Karena kita autopilot gitu. Nah, kenapa nggak, walaupun kita nggak seluruh hidup kita dalam satu hari itu kita mindful semua ya, Iya. tapi kita bisa kan, Iya. nyuci piring mindful, Iya. gitu kan, Iya. mindful sitting, Iya. mindful driving, Betul. mindful showering, Betul. itu kan bisa. Saya kalau traveling Pak Dana, saya naik kereta apa naik pesawat, sudah begitu naik pesawat ya saya udah langsung meditatif gitu. Kita meditasi gitu, di pesawat itu. Terus kemudian ketika jalan ya mindful walking tuh. Kita Iya. rasain hadir sepenuh. Yang disebut mindful walking itu bukan kita konsentrasi pada diri kita saja, tetapi dengan lingkungan terkecil kita. Kita aware sepenuhnya. Gitu. Jadi seperti itu. Iya 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 iya. Ya, lucunya tadi autopilot ya Bu ya. Iya, Kadang autopilot. misalkan nih keluar dari kompleks itu ya, kompleks rumah, itu Iya. biasa kita berangkat kerja tuh belok kiri. Nah, ini hari libur. Kita tuh harusnya belok kanan, tetap aja belok kiri. Karena autopilot gitu ya. Otomatis ya. Otomatis udah kebiasaan, udah nggak ini. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya ya yang nggak pernah kita sadari karena kita nggak pernah benar-benar ada di sana gitu. Tapi yang kemarin Bu, yang yang Ibu bilang ada involvement untuk family gitu ya. Keterlibatan. Itu keterlibatan yang mindful ini saya coba praktekkan ya gitu ya. Selama beberapa hari ini kerasa kok Bu. Jadi kayak kejengkelan saya ke anak-anak gitu ya, itu berubah gitu ya. Berubah karena saya juga pada saat sama anak-anak pikirannya tuh nggak sibuk gitu ya. Kalau selama ini kan sama handphone lah, sama WhatsApp lah gitu ya, sama yang lain yang lucu sebetulnya nggak perlu saya cek juga ya pada saat saya sama anak-anak gitu kan. Dengan adanya mindful involvement gitu ya, itu berguna sekali gitu. Nah sekarang memang ada apalagi dengan adanya kita bisa membongkar positivity dari suatu emosi itu, ini wow, ini menurut saya sih ini pendekatan yang lain lagi, yang bukan yang lain, ini inline gitu ya. Ini adalah pendekatan yang memperkuat tadi ya Bu ya. Jadi pada saat kita bersama dengan anak, kita harus ada dengan anak. Pada saat kita dimanapun kita merasakan itu. Pada saat kita mendapati suatu kondisi yang memerlukan reaksi emosi kita, ya kita bisa usahakan bahwa untuk cara cepatnya atau cara pendeknya itu gimana situasi itu harus dipikirkan di neokortex gitu ya, dan juga untuk berikutnya membongkar si positivity itu. Ini saya semakin holistik nih Bu, saya semakin holistik pendekatannya gitu ya dari Ibu. Jadi nyambung gitu ya, saling sambung nyambung gitu ya. Dari kemarin yang kita work life balance,
kemudian di work life balance juga ada salah satu fungsinya itu adalah kita mengendalikan emosi. Dengan mengenali emosi, bagaimana emosi gitu ya. Nah, nanti mungkin nextnya nih Bu, bagaimana nih kita menggunakan emosi-emosi ini untuk misalkan tadi ya, sebagai kekuatan kita kah, sebagai kelemahan kita kah, gitu kan. Poinnya kan nanti tadi Ibu emosi paling tinggi itu kan untuk yang positif itu kebahagiaan gitu ya. Nah, semua orang tuh kebahagiaan, excited gitu ya, gitu ya. Semangat itu Betul. termasuk tinggi ya. Ya. Gitu ya. Mungkin nanti kita akan mengarah ke sana, Bu. Bagaimana sih cara kita untuk lebih bahagia, lebih exciting Oh, gitu. Saya mungkin ada satu, Pak, mungkin yang perlu kita perhatikan. Orang tuh sering menyalahartikan optimis. Optimis kan emosi positif juga. Ya, menyalahartikan begini, sudah optimis saja, nggak ada apa-apa, nggak ada kan apa-apa terjadi. Misalnya di COVID ini. Ya kan, optimis saja nggak apa-apa gitu. Nah, maksudnya nggak apa-apa itu kita tidak melakukan hal-hal yang kita terhindar dari COVID. Tapi optimis saja, nggak apa-apa. COVID mana kan ada yang gitu ya. Nah, sebetulnya optimis itu selalu terhubung dengan goals. Jadi selalu terhubung dengan goals. Jadi nggak optimis itu nggak berdiri sendiri. Jadi kayak misalnya, sama COVID nggak apa-apa, itu namanya dia bukan positive thinking. Karena kalau positive thinking, jadi gini, positive thinking itu lebih dekat dengan optimis. Jadi positive thinking itu bagaimana kita mereaksi semua situasi, jadi situasi negatif, situasi positif, dan situasi netral dengan cara pandang positif. Nah, itu dikaitkan dengan goals. Jadi nggak berdiri sendiri. Makanya ada yang ngomong, positive thinking aja nggak apa-apa gitu. Itu nggak dikaitkan dengan itu nggak ada goalsnya ya? Harusnya goalsnya apa? Nggak ada goalsnya. Harusnya dikaitkan, optimis itu ada selalu dikaitkan dengan goals. Gitu. Ya, itu antara optimis kebablasan sama songong gitu ya Bu ya? Optimis saja ya. Dasar apa? Kamu mau apa kan gitu kan ya? Kayak gitu. Oke, ini Bu. Itu namanya kadang. Ya, Ibu dulu. Kadang muncul juga ini toxic positivity. Jadi maksudnya dia menolak apapun yang men-trigger emosi negatif. Nah, padahal emosi negatif kan harus kita terima dulu. Oh, nah itu ya, itu agak kebablasan juga ya berarti. Ada. Itu kebablasan itu yang toxic positivity. Jadi dia menolak semua yang men-trigger emosi negatif. Nah, kita kalau misalnya kita sedih, tadi contohnya kan baru marah sama cemas ya, Pak. Kalau kita sedih, kita bisa cara gini nih. Misalnya kita lagi sedih atau marah juga bisa sih. Sedih segala macam, coba aja kita berdiri, rasakan aja. Emosi kita tuh luapkan saja. Rasakan marah kita, sedih kita, sampai nangis, rasakan aja. Setelah dirasa cukup, coba kita mundur 2 langkah ke belakang. Terus kita coba pandang kita yang berdiri di sana tadi. Oh, ini si Lela yang tadi nangis, yang tadi sedih, yang tadi itu. Nah, itu membuat kita jadi objek dan subjek, sehingga kita berjarak. Sehingga kita kalau ada terjadi sesuatu, nggak langsung kena ke diri kita. Oh ya, aku lagi kena masalah. Jadi gitu, nggak langsung kita involve di dalam. Gitu. Itu kita bisa latihan pakai itu. Iya. Itu ada meditasinya juga kan ya Bu di mindful. Itu yang kita ngelihat, kayak kita ngelihat jadi 2 orang gitu ya. Kita yang di atas, yang secara helikopter view, sama kita yang di bawah. Ini yang adalah aktivitas kita lagi melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Terus jadi kayak membelah gitu ya. Satu lagi kita melihat di ini gitu ya. Oh, ternyata itu sebenarnya bukan mindful sebetulnya. Itu namanya psikosintesis. Jadi kita psikosintesis. Jadi kita mensintesa psikologi kita. Psikologis kita. Namanya psikosintesis. Itu bukan di mindful sebetulnya, lebih tepatnya mungkin ke psikosintesis. Nah, itu memang teknik ke belakang itu di teknik psikosintesis. Iya. Jadi itu bisa melakukan itu. Gitu. Jadi psikosintesis itu tadi fungsinya untuk kita melihat permasalahan atau situasinya lebih objektif lagi gitu ya Bu? Iya, sebenarnya kalau teknik psikosintesis itu kompleks, panjang, itu cuma saya ngambil satu step aja yang saya ceritakan tadi. Itu salah satu, itu cukup membantu itu. Kalau kita lagi sedih, lagi apa, sehingga ketika kita mengalami kesedihan tuh kita bisa merasakan, oh aku lagi sedih nih, gitu. Karena kita latihan gitu kan, kita tahu. Jadi kita sebagai objek dan kita sebagai subjek gitu. Nah kita bisa tahu. Jadi kita diri kita tuh nggak terlibat dengan emosi kita. Kan harusnya kita yang mengontrol emosi kita.
bukan kita terlibat di dalam emosi itu. Nah itu caranya dengan kita berjarak melakukan itu. Itu bisa tuh teknik itu. Ya, ya, Lumayan ya. tuh bisa dipakai gitu. Oke, oke. Nah, ini kayaknya perlu didalemin nih, Bu. Sifat sintetik. Jadi Saya topik-topik tulis nih berikutnya sifat ya. sintetis nih, Bu, menarik nih. Aduh. Ah, nah, ada mungkin ini, Bu, Ada pertanyaannya. pertanyaan nggak ya kalau? Ini belum ada sih, Bu, pertanyaannya. Oke. Ya, cuman melambaikan tangan, melambaikan tangan banyak. Oke. Halo semua, Yang hadir terima cukup, kasih ya cukup sudah banyak ini. hadir ya. Yang hadir cukup banyak ya. Baik. Dari tadi Terima berganti-ganti juga. kasih. Eh, Terima kasih nih teman-teman ininya ya udah hadir. Nah, ini Bu mungkin pertanyaannya agak sedikit sederhana nih ya. Kadang ada dua Ya, kata gitu ya. Ada emosi, ada perasaan. Ini emosi sama perasaan ini sama nggak sih Bu? Dalam terminologi yang sama atau itu hal yang berbeda atau ternyata perasaan ini tadi ya menyangkut ego apa gimana sih Bu? perasaan mungkin feeling ya, feeling gitu. Feelings, ya ya. Yang dimaksud perasaan Emosi itu dan feeling feelings mungkin gitu ya, ya. feeling. Iya, karena juga rasa ada ya istilah Hmm. rasa lebih lebih bermakna dalam. Itu beda lagi soalnya. Jadi mungkin Hmm. lebih ke feeling gitu ya. Kita bahasa Hmm. Indonesia itu kan terbatas ya. Apa pilihan katanya itu kita terbatas ya. Iya iya. Ya kalau di bahasa Inggris itu kan macam-macam, ada emosi, ada apa mood, ada feeling, ada apa kita ya semua perasaan gitu kan. Iya 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 iya. Jadi uh, jadi mungkin lebih ke feeling gitu ya. Iya Kalau iya. feeling itu kan lebih tidak permanen sebetulnya. Nah, tapi feeling, kalau rasa itu ada rasa lagi. Jadi kalau kita bisa mengembangkan level kesadaran tadi, itu kita jadi lebih peka. Nah, itu rasa yang lain lagi. Kita Hmm. jadi lebih peka. Dan kita lebih peka dengan tubuh kita. Jadi Hmm. kita peka dengan tubuh kita lebih peka dengan lingkungan kita. Jadi kita Hmm. lebih peka. Hmm. Makanya kalau kita pernah lihat nggak orang yang bela diri, Ya. kalau di film-film Cina itu, musuhnya dari jauh, kenapa dia udah tahu gitu? Iya iya iya. Iya. Karena dia main, karena dia mindful. Nah, ketika Hmm. mindful, dia hadir sepenuhnya. Ketika terjadi perubahan sedikit pun dia aware. Iya iya. Makanya dia tahu tuh musuhnya datang Iya dari jauh. iya Gitu. iya iya. Iya. Gitu. Nah, tadi terkait yang feelings berarti itu hampir sama atau gimana Bu dengan emosi? Iya, kalau feeling itu, nah ada feeling, ada mood, ada emosi, itu beda-beda semua ya. Nanti mungkin kita dalami satu-satu ya. Iya iya Kita iya dalami iya. satu-satu gitu ya. Dalami satu-satu. Nah, tapi gini, mungkin kalau kita, karena kita hari ini emosi, nah itu biasanya juga ada terkait gitu. Ada terkait, ada feeling juga ada. Kalau afeksi itu ada mood, ada emosi, macam-macam situ. Iya iya. Nah, tapi di otak kita tuh kan ada yang namanya mind gitu ya. Di Iya. otak kita tuh mind. Mind itu macam-macam isinya. Hmm. Nanti kita masuk ke level kesadaran aja Iya ya. Kalau masuk ke iya mind, iya. feeling, Iya. Iya. feeling, mood itu Itu karena next ya. masuknya di, Berarti di next level ya. kesadaran. Ya, Iya, iya. ini Next ya. nextnya ya, Mana, next pembahasan. Jadi ini Iya, saling iya. sambung menyambung ya. Semoga Saling terkait. Iya. kita sambung menyambungnya dalam runutan yang bisa diikutin gitu ya Bu ya. Jadi Iya, pemahamannya lebih iya. mudah gitu ya Bu ya. Karena kan ini Iya. bagi saya juga mendalami ini tuh kayak apa sih ini gitu. Bagi saya ini kan baru nih. Makanya saya tuh beruntung sekali nih bertemu dengan Bu Lela yang bisa secara runut ngajarin dengan tutur bahasa yang juga mudah gitu ya bagi saya gitu atau mungkin bagi teman-teman yang juga buta tentang psikologi dan sebagainya gitu itu ternyata Hmm. konsepnya ini mungkin bisa kita dalami dan bisa kita praktekkan gitu jadi bukan sesuatu Iya, iya. yang absurd gitu ya. Konseptual, Ya absurd. itu betul Iya, betul iya, betul betul Bu iya. gitu. Nah ini ada dari Bu Suprapti katanya keren banget alhamdulillah saya setiap dalam perjalanan menikmati semua yang saya lihat dengar dan saya bisa merasakannya. Bagus tuh. Ini meditatif juga ya Bu Lela. Betul ya Bu ya? Iya, ya itu mungkin juga bisa kombinasi antara tafakur dan mindful living gitu. Ya. Jadi bagus Bu tuh kalau punya kebiasaan seperti itu. Ada satu lagi Bu Prapti ya. ya Bu Prapti. Ya. Ini dari Bu Ivan Nining ya. Ini
Selamat malam Bu Lela. Saya ingin menanyakan terkait Selamat malam. tafakur jalan. Bagaimana tafakur mampu mengelola emosi kita, Bu? Terima kasih. Iya, Tentang tafakur jalan, Bu. tafakur jalan. Ya, misalnya kita bisa memaknai peristiwa-peristiwa yang kita alami gitu ya, tafakur Ya. jalan. Yang ketika misalnya saya traveling gitu, traveling ke mana gitu. Nah, ketika itu saya bisa memaknai secara positif gitu ya. Apa sih yang ada, misalnya gini, kita jalan misalnya ada suatu kejadian atau ada sesuatu apa gitu ya yang kita lihat gitu. Nah, kita mencoba memaknai di situ, terutama juga dikaitkan dengan diri kita. Atau juga kita bisa, kalau misalnya kita lagi pergi sendiri, kita misalnya lihat matahari atau duduk di pantai, kita juga melakukan tafakur, misalnya kita ini bagian dari semesta ini. Jadi seringnya tuh kita kan lepas dari semesta kan. Nah, itu kita bisa melakukan tafakur ini. Saya itu bagian dari semesta ini. Jadi kita merasakan ini. Kalau kita bisa memaknai di situ. Jadi misalnya begini, jadi Tuhan itu sebetulnya memberikan saya hidup ini untuk tujuan apa ya? Fungsi saya apa untuk alam semesta ini? Ya. Saya bagian dari alam semesta. Nah, cuman memang satu yang perlu dipikirkan bahwa untuk kita harmoni dengan alam semesta, kita mesti harmoni dengan diri sendiri. Jadi yang harmoni dengan diri sendiri itu akan membuat kita harmoni dengan orang lain maupun dengan semesta. Jadi kita memang harus ada inner harmoni dulu gitu. Jadi kita bisa memaknai itu inner harmoni. Jadi kita bisa. Artinya apa sih Bu? Tafakur sendiri itu artinya apa sih? Tafakur itu tuh berpikir. Kalau ya, tafakur itu kan sebetulnya kita melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami terus kemudian memaknai gitu ya. Apa ini sebetulnya gitu ya. Jadi dan itu kan ke Tuhan gitu kan, transcendent gitu kan, terhubung dengan Tuhan gitu. Nah, itu kan bisa kita lakukan ketika kita. Bagi yang strength-nya itu adalah spiritual, ini cocok ya Bu ya, tafakur. Saya jadi berusaha nge-relate ke strength and weakness yang waktu itu dibahas juga. Ya, walaupun sebetulnya kalau strength-nya nggak spirituality. Saya tuh pernah ngetes CIA karakter strength saya. Saya pikir waktu itu saya lagi tes itu tuh saya lagi spirituality saya lagi bagus, karena meditatif saya bagus, mindful living saya bagus, saya banyak kalau tengah malam itu saya banyak melakukan itikaf gitu ya, itu banyak sekali. Saya pikir spirituality saya akan masuk yang termasuk karakter yang tinggi gitu. Yang 5 top 5 itu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ketika enggak itu saya gini, kok kayaknya ini enggak cocok ya, gitu. Tapi setelah saya dalemi, karena saya nomor 1 kan creativity, nomor 2 love or learning, nomor 3 itu zest, energi yang besar, kemudian nomor 4 itu saya curiosity. Nomor 5, nah gitu-gitu. Terus nomor 6 itu kejujuran, nomor 7 apa gitu. Itu, nah saya mikir, kok enggak ya? Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya ini, oh iya ya, tapi dalam hidup saya, ini saya, semua memang mengarah ke itu. Gitu. Mengarah ke values itu, gitu. Values itu. Nah, spirituality itu menunjang aja, memperkuat di situ, gitu. Oke. Jadi tafakur dalam mengelola emosi itu lebih ke harmoni diri, gitu ya Bu, harmoni diri. Iya, karena memaknai kan, memaknai. Kita lebih memaknai. Memaknai dan sehingga tafakur ini pun kental dengan positivity berarti ya Bu ya. Jadi jangan tafakurnya seudon gitu maksud saya. Memaknai itu, kan memaknai bisa 2 kan ya Bu ya. Memaknai secara positif sama memaknai secara negatif kan ya. Gitu. Kayak ini memaknai secara positif ya. Ya, misalnya saya ke Bali gitu ya. Saya lagi duduk di pantai gitu kan, terus tiba-tiba loh ada saya memaknainya tuh bisa, oh itu hotelnya bagus di sana ya. Kok saya nggak di hotel yang bagus itu. Kan ini memaknai hal yang memang jadinya negatif gitu ya. Bukan yang harmoni. Iya, jadi jealous gitu ya. Iya. Kok orang-orang itu bisa tinggal di sana, kita enggak gitu ya. Jadi iri kan? Iya, betul. Jadi memaknainya tuh kan kita memberitahu ke diri kita itu hal-hal yang positifnya gitu ya. Misalkan dengan
Oke, Iya, alhamdulillah saya masih bisa menikmati deburan ombak gitu ya. Kemudian iya. bisa melihat anak-anak misalkan bermain dan ya menikmati semua ini alam ini gitu. Dan juga ya, dan tafakur itu kan juga kita ini ya mengevaluasi diri kita kan Mhm, sebetulnya. mhm. Apa yang satu hari ini misalnya, apa sih yang saya sudah bagus saya lakukan, apa yang belum, itu kan juga kita melakukan tafakur di situ ya. Ya, Apa yang sudah bagus, apa yang belum, apa yang perlu saya improve, itu kan sebenarnya tafakur juga, ya, ya. gitu kan, melakukan seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, kayaknya lumayan banyak Bu. Ini semoga kita waktunya ada cukup ya. Ini ada dari Hmm. teman saya nih, Kang Heri. Ini ya, Halo. saya biasa disebut aku. Ini teman saya banget nih Bu. Mengenai Hmm. luapan emosi negatif gitu ya. Apakah boleh meluapkan emosi negatif itu dengan teriak atau injak bumi? Hmm. Nah, itu biasanya kalau kita belum mampu melakukan yang regulasi panjang tadi, kadang-kadang kita perlu katarsis, mengeluarkan, Katarsis. supaya kita lebih lega. Katarsis, kata supaya kita mengeluarkan. Misalnya gini, ketika kita marah sekali gitu, bisa aja tadi kan bisa pakai jeda tadi ya, Ya, supaya marahnya berkurang. Tapi bisa juga kalau itu misalnya penuh di kepala kita bisa melakukan katarsis. Jadi katarsis itu misalnya kita meninju sesuatu, tapi saya sih lebih tidak sarankan itu. Atau teriak gitu ya, teriak di tempat yang sepi tapi setelah itu lega misalnya. ya. Itu katarsis. Nah sebetulnya kalau kita melakukan regulasi yang cara panjang itu nggak sempat kita melakukan katarsis karena kita regulasinya otomatis sudah kebantu baik. Ya, Tapi kalau belum, kita bisa melakukan katarsis itu. Misalnya kita marah dengan seseorang, katarsisnya apa? Kita tulis, kita maki-maki dalam tulisan, terus kita hmm, robek-robek, kita buang. Lagi kita tulis lagi, nanti kan lebih turun lagi ya, kata-katanya itu, ya, ya, ya katanya. Atau kalau kita kesel kita mau WA kan, kesel kita mau WA, nah itu kita coba inget-inget. Ketika ketikan pertama WA, itu tolong dihapus, diulangi lagi sampai ya, ketiga. Nanti kan kita lebih lebih rileks, lebih ringan gitu. ya, ya. Nah, itu katarsis. Kita bisa Katarsis melakukan ya. katarsis melakukan itu. Iya, kita bisa. Katarsis ini bedanya sama yang tadi tips yang pendek, cara yang pendek itu Iya. apa Bu? Jadi kan yang pendek itu kan misalkan menjauhi dari objek, kemudian berhitung. Iya. Bedanya katarsis Iya, itu kan iya. berarti dia tuh meluapkan dulu gitu ya, meluapkan Iya, dulu iya. sehingga bisa jadi itu tadi ya secara dampak itu bisa jadi dampak negatif juga gitu ya. Katarsis itu berarti bisa seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya tadi Tapi kalau yang pendek itu bedanya ya apa Bu? ya kalau katarsis tapi tidak ada objeknya ya. Jadi kita cuma merilis emosi kita. Jadi bisa Hmm. dikombinasi dengan yang pendek tadi. Jadi misalnya kita dengan anak buah gitu ya, kita kesel sekali, terus kita keluar, kita ke kamar mandi, mungkin kita teriak atau kita apa gitu, itu kan katarsis. Ya, ya, ya. Nah, itu kan menjauhi objeknya plus melakukan katarsis, itu Katarsis. nggak apa-apa. Gak Jadi apa-apa. kita lebih turun gitu kan, Ya, emosinya lebih turun. Nah ya, itu yang cara pendek, makanya yang cara pendek itu effortnya tinggi, karena kan setiap ya. kejadian kita harus Betul, 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 membantu gitu betul. kan. Iya, Betul. harus effort kita tinggi di situ. Gitu. Tuh, Tapi ya nggak apa-apa, Kang Heri itu belajar ininya. regulasi emosi nih yang panjang ya untuk jangka panjangnya. Jadi mungkin bisa dengan cara mindfulness, latihan-latihan yang terkait dengan tadi ya, bagaimana uh, biar otaknya tuh ada di gelombang alfa gitu ya. Mindful, Iya, iya. Dan living. hmm, bisa juga begini, kalau kita keluar rumah, senyum, senyum aja. Hmm, hmm. Jadi senyum tanpa alasan. Iya, Jadi kita iya. keluar rumah senyum aja. Ketemu anjing ya senyum, ketemu kucing ya senyum, ketemu apa ya senyum. Pokoknya senyum aja gitu. Nah, Itu itu bisa nggak membantu Bu? kita. Bangun tidur kita senyum, sama nggak? Oh iya, iya. Sama aja, sama. Itu kan sebetulnya mengajak pikiran kita untuk masuk ke emosi Iya, positif kan? iya, iya. Nah, itu kan akan dirilis hormon-hormon positif. Kan terjadi reaksi kimia. Nah, kita nggak perlu objek tertentu gitu. Tidak perlu alasan tertentu untuk senyum kan. Kita Iya. bisa melakukan senyum aja. Sehingga kalau di jalan kita ketemu orang, misalnya orangnya itu mungkin jutek atau kita customer service lah. Dia jutek itu, kita karena kita senyum, dia akan juteknya akan berkurang tuh. Kita banyak senyum aja gitu ya.
customer Ya, service ini kita senyum harus aja gitu. harus pengelolaan emosinya tinggi ya Bu, ya. Harus belajar dari ini nih. Iya, iya. Belajar dari sini Karena nih. banyak loh frontliner yang nggak bagus. Di Banyak. bank-bank itu cukup banyak saya lihat yang Ya, dia harus happy dulu untuk dia bisa melayani sebetulnya. betul, betul, betul. Ini ada lagi Bu, Mhm. dari eh, ini. Oh ya, masih Bu Suprapti. Dan saya pun langsung terkoneksi dengan kemahaan Sang Sempurna Bu, sehingga rasa syukur Iya, terhadap apapun yang datang. Ini tadi yang terkait dengan mindful living, mindful ya Bu, iya, mindful living dan sebagainya. iya, Allah mudah menerima iya. Allah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah bagus itu Bu. Ya, 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 ya. Ini Tongkie, Tongkie, Tongkie bergabung Bu. Siapa itu? Itu. Temannya Pak Dana? Ibu lupa ini masih di Pisma. Siapa Eh, tuh? nanti saya liatin. Oke, oke. Nah ini Bu ada Iya, dari iya. Bu Yovita, Yovitasan, Hmm. Bunda Lela, saya dari mahasiswa psikologi semester akhir nih mau tanya Bun, Bun apabila kita sedang mengalami emosi negatif, misal sedih, apa bisa kita mindfulness atau bagaimana ya Bu dengan cepat agar cepat bisa dilalui gitu. Hmm, hmm. Itu tadi yang teknik-teknik tadi itu sebenarnya bisa semua. Termasuk yang kita berjarak tadi ketika kita ngerasa sedih, rasakan aja sedihnya, terus kita mundur 2 langkah, terus ngeliatin kita yang sedih. Dan nanti kita kerasa, oh Lela tuh lagi sedih, sedihnya sedih apa? Oh dia lagi mengalami itu juga bisa tadi Iya, yang iya. pakai berjarak. Jadi tips-tips itu tadi bisa digunakan untuk emosi-emosi negatif apapun, termasuk yang kesedihan. Kesedihan juga tergantung ya, misalnya kesedihannya apa, misalnya anak tadi, yang care dan love tadi itu perlu dibongkar. Iya, iya, Oke, misalnya gini, misalnya atau marah gitu ya, kita marah. Misalnya kalau kalau saya misalnya karena salah satu profesi saya itu adalah mengajar atau membimbing gitu. iya, Nah, kadang-kadang kan dapat bimbingan yang tulisannya nggak bagus, nggak paham ininya apa gitu. iya, Nah, itu kalau kita tidak menggunakan positivity, kita cuma jengkel aja. Ini iya. kok nggak ngerti apa ini segala macam. Nah, kalau kita pakai positivity, kita bisa ngelihat, kenapa saya dihadirkan untuk membimbing dia, sebetulnya untuk saya mempunyai makna kepada dia. Gitu. Hmm, Mempunyai hmm. makna kepada dia untuk membantu dia. Kenapa Tuhan tuh memilihkan saya, dia sebagai pembimbing saya gitu. Iya, Melalui tangan orang gitu kan. iya. Tapi itu, nah itu dimaknai di situ sehingga kita nggak marah gitu. Tafakur jalan tadi Termasuk ya, Bu. sedih. Hmm. Itu positivity Oh, sebetulnya, lebih ke positivity ya. positivity sebetulnya. Positivity. Hmm. Jadi membongkar itu gitu. Nah, termasuk kalau misalnya anak gitu ya, kita sedih dengan anak kita gitu kan. Sedih nih kok anak ini selalu apa maunya sendiri. Ini jamnya sudah mau masuk kelas, misalnya yang pas dari bukan daring ya, pas luring. Kok udah masuk kelas dia masih pengen pakai apa kaos sendiri. Kita jadi kadang-kadang pengen marah, pengen atau sedih dan lain sebagainya. Kok dia nggak paham si anak ini gitu. Nah Ya, itu care dan love-nya kita timbulkan. Misalnya gini, oke terlambat 5 menit, tapi berarti dia lagi masa perkembangan untuk dia mau mandiri. Kenapa nggak kita support? Ayo nak, ini mungkin ditambahkan ini. Paling bedanya cuma 5 menit. Ya hmm. kan, bedanya 5 menit. Tapi dia emosinya bagus, emosi kita juga seharian akan bagus. Tidak terkoneksi Betul, dari emosi negatif betul, tadi. betul, betul, Gitu. betul. Jadi kita lihat dia lagi tumbuh nih. Berarti dia perlu mandiri. Oke, kita ajak aja gitu. Dia emosinya positif, kita emosinya positif gitu. Iya, Jadi iya. kita bongkar di situ. Nah, misalnya kita sedihnya itu. Nah, Mbak, siapa tadi kesedihannya saya kurang tahu, tapi kita bisa melakukan berbagai itu tadi, Bu Yovita. teknik-teknik tadi, mana Mbak Yovita yang paling cocok dengan Mbak Yovita. Karena kita bisa cocok-cocokan kan model seperti itu. Ya, 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 ya. Oke. Ini Bu, kalau tadi kan berarti kayak psikosintetik dan juga eh, Psikosintesis, ya. ya psikosintesis, positivity yang ngebongkar itu tuh itu yang cara pendek ya Bu ya? Atau itu juga cara 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 jangka panjang sih kalau kayak gitu? Kalau positivity itu sebetulnya memang kita melakukannya pendek, tapi yang dilakukan dalam. Hmm, hmm. Kan dalam makna toh, Ya, memaknai ya. kan sebetulnya peran kita apa dan lain di situ.
Dan itu kan membongkar emosi negatif, emosi ke emosi positif. Itu kan proses yang nggak mudah. Ya, ya. Dan Proses perlu yang nggak latihan mudah. juga Kita, ya Bu ya, untuk melihat itu membongkar perlu itu latihan. perlu latihan. Jadi bisa jadi Iya, itu perlu medium ke latihan. panjang kali ya Bu ya, yang memang kita harus Iya. harus lakukan. Jadi berarti di sini poinnya adalah, oke, kita belajar dari yang pendek, tapi kita harus meningkatkan pembelajaran kita untuk manage emosi ini tuh ke yang medium, kayak tadi misalkan ya, positivity, sintesis, dan mungkin tadi yang regulasi emosi gitu ya, yang lebih panjang, di mana kita mindful, di mana Iya. kita selalu tafakur, kalau misalnya Iya. ada lebihnya lagi tafakur jalan dan sebagainya gitu ya. Itu adalah salah satu Iya. tipsnya Iya. kita untuk membuat apa ya, reaksi kita terhadap situasi Iya. atau emosi kita itu jalan dulu ke ini ya, ke pikiran kita gitu ya, bukan langsung ke. Iya. Iya. Jangan bikin Iya. banyak shortcut untuk emosi, berarti gitu ya Bu ya? Iya, iya. Supaya nggak terjadi hijacking emosi kita gitu Iya, ya. iya, iya, Kita iya, iya. di hijack. Cuman saya juga pengen pesan sedikit gitu. Ya, ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak ada memberi kita jelek, semua baik gitu. Jadi kadang-kadang derita, kesedihan tadi yang kita terima, kalau kita bisa memaknai, sebetulnya itu hadiah. Jadi hadiah itu tidak selalu dalam bentuk kesenangan. Kadang-kadang kesedihan, kalau kita bisa tahu atau derita, tapi kalau kita bisa memaknai itu menjadi hadiah sebetulnya. Betul, betul, betul. Nah, jadi hadiah itu tidak selalu dalam bentuk kesenangan, kadang-kadang bentuk derita atau kesedihan. Yang kalau kita bisa memaknai itu. Ya, ya. Jadi itu nanti ngerasa, oh ini ternyata hadiah dari Tuhan. Ya, adalah hadiahnya bentuknya seperti ini. Betul, betul, betul. Gitu. Nah, berarti kan memang ya betul ya, kalau dari Tuhan itu tidak ada fortunate dan unfortunate event gitu ya Bu ya. Nggak ada. Kita yang semua untuk pengembangan diri kita. Fortunate, unfortunate gitu ya. Sebetulnya. Iya, dan iya. tadi 90% reaksi kita gara-gara point of reaksi kita terhadap itu. Gitu kan sebetulnya itu. Karena kan semua untuk pengembangan diri kita sebetulnya. Betul, betul. Jadi semua yang diberikan ke kita, baik kesenangan maupun kesedihan, itu kan untuk pengembangan diri kita sebetulnya. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang jelek gitu. Tinggal bagaimana kita memaknai itu gitu. Jadi hadiah tidak selalu dalam bentuk kesenangan, tapi kadang kesedihan itu hadiah. Ternyata membuat kita bertumbuh gitu. Betul, betul. Kan artinya kan itu hadiah kan. Jadi Tuhan itu selalu membuat kita bertumbuh gitu. Sepanjang kita bisa memaknai apapun, apakah kejadian positif, apapun kejadian negatif, sepanjang kita bisa memaknai itu untuk pertumbuhan diri kita. Gitu. Oh, oke. Ini menarik sekali Bu. Jadi kayak tadi shifting antara point of view kita yang ada di emosi negatif itu bisa langsung shifting ke emosi positif yang memang fungsinya itu adalah untuk pertumbuhan dan growth ya. Tadi apa development gitu ya, bagaimana kita mengolah emosi negatif ini shifting dengan positivity atau dengan tadi regulasi emosi sehingga, atau misalnya dengan jalan tafakur dan sebagainya, sehingga menjadi emosi yang positif. Jadi apapun itu tidak ada yang membuat kita mendapatkan penyempitan atensi secara berkepanjangan. Iya, karena emosi negatif itu. Karena emosi negatif itu harus memperlebar, mengembangkan atensi sehingga kita jadi growth dan kita terdevelop gitu. Iya, berkembang. Iya, benar. Jadi memang itu kaitannya gitu. Wow, ini luar biasa sih Bu. Ini luar biasa kalau kita hubungkan sama ketuhanan ya. Kita sangat menyadari bahwa yang salah itu adalah keterbatasan pikiran kita gitu ya Bu ya. Iya. Kita terlalu fokus ke masalah itu kadang-kadang. Iya. Kadang jadi kita itu kalau dengan begini ya, semakin kita tuh nothing nggak sih Bu? Semakin kita tuh nggak apa-apa gitu kan ya gitu. Karena kadang nggak apa-apa, biasa aja. Iya, karena kadang kita gini ya Bu ya, kita karena punya persepsi itu karena kita merasa kita sesuatu gitu Bu, ya kan? Karena kita daya nalar kita tinggi karena kitanya orangnya kritis gitu ya Bu ya, sehingga itu mendeviasikan yang 90% tadi yang harusnya misalkan jadinya positif jadinya negatif gitu ya Bu ya. Nah, mungkin kita belajar apalagi kena ego kita kan. Ya betul. Nanti di kesadaran Pak, nanti di kesadaran kita akan melihat, kita akan melihat nanti masuk ke consciousness itu ada macam-macam kan. Ada subconsciousness,
ada unconsciousness, ada super consciousness. Itu nanti kesadaran kita level-level. Nah, itu kita bisa meningkatkan tuh. Nanti kalau kesadaran kita yang masuk ke apa namanya yang force tekanan gitu ya. Itu tuh dia memandang dunia seperti apa. Dia memandang kehidupan seperti apa. Padahal kejadiannya mungkin sama. Yang kita alami sama. Tapi kita bisa beda tuh reaksi kita. Gitu. Nanti kita masuk ke sana ya. Masuk ke sana. Itu lebih detail nanti. Ya, ini banyak banget Bu yang terima kasih ke Ibu nih pencerahannya gitu ya. Terima kasih juga, sama-sama telah hadir. Satu persatu ya, cuman saya sudah sampaikan terima kasihnya gitu. Jadi bukan saya aja ya, saya aja yang ngedengeri langsung gitu ya dari Ibu tuh merinding ya sebetulnya dengan konsep-konsep ini gitu ya. Semoga ini juga bermanfaat, tercerahkan. Nah bagi teman-teman gitu ya yang mungkin nih di sesi ini masih ada pertanyaan atau misalnya karena ini ya beberapa dari inputan itu seperti yang sudah saya sampaikan ke Bu Lela dalam WhatsApp gitu. Banyak yang materi kita ini tuh perlu kayak kita setelah mendapatkan diskusi ini gitu ya, informasi dari Bu Lela, kita kayak step back dulu, lay back gitu ya. Kayak saya pikir dulu terus oh iya, ternyata saya ada pertanyaan lagi. Nah, gitu, Bu. Oh iya. Banyaknya yang gitu, Bu. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti akan ada pertanyaan, bisa DM di saya juga bisa, di Bu Lela juga bisa, sehingga nanti di pertemuan berikutnya, kayak tadi ya, ada pertanyaan susulan terkait dengan me time gitu ya. Nah, itu boleh banget ya, Bu ya. Nanti silakan kita bahas ya. Kita bahas gitu. Jadi nggak akan dibahasnya di DM-nya, tapi kita akan bahas sehingga nanti bisa saja pertanyaan dari teman-teman itu berguna juga untuk pencerahan bagi kita semua gitu ya, bagi saya, bagi teman-teman yang lain gitu. Gitu. Bu Lela, terima kasih sekali. Ini catatan saya juga. Terima kasih juga. Banget gitu ya. Dan ini tadi akan saya resapi juga gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Jadi amal ibadah juga buat Bu Lela gitu ya, karena setidaknya Ibu sudah memberikan pencerahan kepada satu orang nih, saya nih. Semoga karena dengan ketulusan Ibu nyampe ke semua orang gitu, Bu. Gitu. Semoga kita bisa ngambil manfaatnya walaupun sedikit dan terutama bisa mengaplikasikannya. Ya. Latihan. Makanya kita akan insya Allah kita sama-sama akan bikin ini jadi series ya, Bu ya. Sehingga nanti istilahnya tuh kita punya progres gitu ya, karena tadi poinnya akan ada di kita growth and development gitu ya, sehingga kita menjadi seseorang yang lebih positif lagi gitu ya, dan mempunyai energi yang lebih jadi bukan energi positif ya, energi tinggi untuk emosi positif. Gitu positif ya, dengan energi yang tinggi gitu ya. Tapi sudah kadung gitu ya, maksudnya di masyarakat itu ngomong emosi negatif energi negatif. Vibe positif malah lebih bagus mungkin ya. Iya. Mungkin lebih tepat kali ya. Iya, vibe ya Bu ya, vibe positif gitu ya. Mungkin vibe positif lebih tepat ya. Karena kan kita tuh mengirim sinyal-sinyal ya Bu ya, sesama antar kita juga. Iya. Mengirim gelombang-gelombang. Kan tadi emosi kan menular tadi kan, tadi. Jadi vibe-nya tadi. Iya. Oke Bu, mungkin ini nggak terasa loh, kita itu udah lebih dari udah hampir 1,5 jam untuk saat ini. Oh gitu. Oh iya, lama juga ya. Iya, nggak kerasa. Ini mungkin tadi vibe-nya udah positif gitu ya Bu ya. Dan juga flow jadinya ya. Teman-teman juga ini di episode kita kali ini udah lumayan banyak yang memberikan pertanyaan. Mungkin pas episode 1 hanya 1-2, dan sekarang lebih banyak lagi untuk bertanya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman jangan sungkan untuk bertanya gitu ya pada saat kita membahas. Dan sekali lagi Bu, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih juga. Terima kasih atas waktunya. Saya nggak tahu harus berterima kasih. Terima kasih kehadirannya. Sama Ibu. Gitu. Kan masih ketemu lagi kan minggu depan. Nah, kita ketemu lagi Kamis depan. Kamis depan. Ya. Malam Jumat gitu ya. Di waktu yang sama. Terima kasih kepada semuanya. Salam sehat semuanya. Salam positif semuanya.
Sapose ya Bu. Ya. Sapose, salam positif untuk semua. Salam positif untuk semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu lagi.